Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Imam Fadoli. Di video kali ini saya akan membahas tentang sistem persamaan linier tiga variabel, ya, atau kita singkat dengan SPLTV. Ini adalah bagian keduanya, di mana bagian pertama kita sudah belajar mengenai prasyarat SPLTV, ya. Jadi sebelum kalian mempelajari tentang SPLTV, kalian harus belajar dulu tentang sistem persamaan linier dua variabel atau SPLDV, ya. Di pertemuan sebelumnya saya sudah mereview, ya. Di situ eh, kita menggunakan metode campuran, yaitu metode eliminasi dan substitusi. Nah, dalam SPLTV pun tidak jauh berbeda. Oke. Kalau gitu kita langsung saja. Sistem persamaan linier tiga variabel adalah suatu sistem persamaan linier dengan tiga variabel, ya. Perhatikan di sini tiga variabel, berarti di dalam persamaannya memuat tiga variabel. Ya, kalau dua variabel berarti dua variabel. Oke. Nah, bentuk umumnya, ya, yaitu sistem persamaan linier dengan tiga variabel x, y, dan z. Nah, ini A1X ditambah B1Y ditambah C1Z sama dengan D1. Lalu kemudian persamaan kedua, A2X tambah B2Y tambah C2Z sama dengan D2. Dan persamaan ketiga, A3X ditambah B3Y ditambah C3Z sama dengan D3. Ya, dimana keterangannya, dimana X, Y, dan Z ini adalah merupakan variabel. Sedangkan A, B, C ini disebut dengan koefisien. Dan D-nya dinamakan dengan konstanta. Oke. Nah, variabel ini macam-macam, ya, tidak hanya X, Y, Z. Di beberapa soal bisa juga menggunakan P, Q, R, A, B, C, dan sebagainya, ya. Nah, dalam metode penyelesaiannya itu bisa menggunakan eliminasi, substitusi, campuran, yaitu antara eliminasi dan substitusi, dan yang keempat adalah metode determinan. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana sih menyelesaikan sebuah sistem persamaan linier tiga variabel menggunakan cara campuran, yaitu eliminasi dan substitusi. Karena untuk eliminasi substitusi ini sebenarnya kalian sudah belajar waktu SMP, ya. Jadi ini hanya untuk sekali lagi mempertajam lagi kemampuan kalian dalam menyelesaikan permasalahan seperti ini. Oke, kita langsung saja ke contoh soal. Contoh nomor 1. Di sini ada soal tentukan himpunan penyelesaian X, Y, dan Z dari persamaan berikut. Nah, di sini ada tiga persamaan, ya. Di sini ada tiga persamaan. Bagaimana sih langkah awal dalam kita menyelesaikan persamaan ini? Langkah pertama adalah gunakan metode eliminasi terhadap salah satu persamaan terlebih dahulu, ya. Jadi kalian boleh pilih nih persamaan yang mana dengan yang mana pasangannya. Nah, di sini saya akan mengeliminasi persamaan 1 dan 2, ya, seperti ini dan ini, ya, 1 dan 2, yaitu 3x dikurang y ditambah 2z sama dengan 15, 2x tambah y tambah z sama dengan 13, ya. Kemudian kita jumlah. Kenapa kita jumlah? Lihat di sini kan koefisiennya sama, ya, y-nya. Berarti kita akan menghilangkan y. Kemarin ingat, kalau dia tandanya berbeda, maka gunakan plus atau penjumlahan. Jika tandanya sama, maka gunakan tanda pengurangan atau min. Ditambah, berarti 3x tambah 2x, 5x. Ini habis, ya, y-nya. 2z tambah 1z adalah 3z. 15 tambah 13 adalah 28. Dan ini menjadi persamaan keempat. Lalu yang kedua, kita eliminasi persamaan 2 dan 3, ya. Tapi sebetulnya kalian boleh pilih. Tadi kan 1 dan 2, boleh 1 dan 3. Ya, atau 2 dan 3. Nah, di sini saya menggunakan atau lebih memilih 2 dan 3. 2x tambah y tambah z sama dengan 13, 3x tambah 2y tambah 2z sama dengan 24. Ini kan koefisiennya belum ada yang sama, ya. X dengan x ini beda, yang ini y dengan y juga beda koefisiennya, ini 1 ini 2, ini 1 ini 2. Maka supaya sama, kita kalikan, yang atas kita kali 2, yang bawah kita kali 1. Menjadi 2x kali 2
4x, 1y kali 2, 2y, z kali 2 jadi 2z, 13 dikali 2, 26. Ini pun sama, ini kan dikali 1 ya, berarti tetap 3x plus 2y plus 2z sama dengan 24. Nah, kita kurang, karena ini tandanya sama ya. Nah, ternyata kalau kita kurang, y-nya habis, z-nya juga habis, berarti menyisakan 4x dikurang 3x, berarti tinggal 1x atau x sama dengan 2, yaitu 26 dikurang 24. Ini menjadi persamaan 5. Oke. Nah, sampai sini ternyata kita sudah dapat nilai x-nya, yaitu adalah 2. Ya, berarti ini bisa kita substitusikan langsung ke dalam persamaan 4 untuk mencari nilai apa? Mencari nilai z-nya. Nah, langkah kedua ya, lihat di sini. Karena dari persamaan 5 kita sudah mendapatkan nilai x, sekarang tinggal gunakan metode substitusi terhadap persamaan 4. Berarti x sama dengan 2. Tadi persamaan 4 itu adalah 5x plus 3z sama dengan 28. X-nya kita ganti dengan 2. Jadi 5 kali 2 tambah 3z sama dengan 28. 10 tambah 3z sama dengan 28. 10-nya pindah ruas ya ke kanan. Jadi apa? Jadi min. 3z sama dengan 28 min 10. 3z sama dengan 18. Nah, z adalah 18 dibagi 3. Hasilnya adalah 6. Tadi kita sudah dapat nilai x-nya 2, z-nya 6. Nah, berarti nilai berapa lagi yang belum diketahui? Berarti yang y-nya ya. Karena kita sudah punya nilai x dan z ya. Nah, pilih ke persamaan, lihat soal tadi, pilih persamaan 1, 2 atau 3 yang paling gampang untuk mencari nilai y-nya. Nah, di sini saya memilih dimasukkan ke persamaan 2. Ya. Lihat, baca ya langkah ketiga. Karena kita sudah mendapatkan nilai z, langsung saya mensubstitusikan nilai x dan z pada salah satu persamaan 1, 2 atau 3 untuk mengetahui nilai y. Di sini saya masukkan ke dalam persamaan 2. 2x tambah y tambah z sama dengan 13. Ini persamaan 2 ya. X-nya tadi kan 2, kita masukin 2. Z-nya 6 ya. Berarti 2 kali 2 4 tambah y tambah 6 sama dengan 13. 4 tambah 6 10. 10-nya pindah ruas, jadi min ya, sehingga dapat y sama dengan 3. Oke. Nah, kita udah dapat nih x-nya 2, y-nya 3 dan z-nya 6. Berarti kita sudah bisa simpulkan, maka himpunan penyelesaian dari ketiga persamaan tersebut adalah 2, 3, 6 ya. Jadi penulisannya dari x, y dan z ya. Jadi itu untuk cara menyelesaikan soal nomor 1. Oke, kita lanjut. Nah, soal nomor 2 di sini bentuknya adalah soal cerita ya, atau soal aplikasi yang sering kalian temui dalam kehidupan sehari-hari. Dulu kan waktu di SMP itu kalian belajar kayak misalkan Budi membeli 2 pensil dan 3 buku sama dengan 5.000. Ani membeli 3 pensil dan 4 buku sama dengan 10.000. Berapa sih harga satu buah pensil dan satu buah buku? Ingat ya, waktu SMP kayak gitu ya. Ini pun sama ya. Kalau waktu SMP itu kan 2 variabel ya, x dan y. Nah, sekarang enggak. Karena kalian sudah SMA, dia naik lagi tingkatannya menjadi 3 variabel. Oke. Sebuah toko menjual beberapa paket beras dengan rincian 3 kg beras A, 3 kg beras B, dan 2 kg beras C. Itu dijual harganya Rp19.700. Campuran 2 kg beras A, 1 kg beras B, dan 2 kg beras C dijual Rp14.000. Sedangkan campuran 2 kg beras A, 3 kg beras B, dan 1 kg beras C itu jual dengan harga Rp17.200. Pertanyaannya, A. Buatlah model matematika dari permasalahan tersebut. Yang B. Hitunglah harga tiap kilogram beras A, B, dan C. Jadi kita disuruh pertama itu buat modelnya dulu. Jadi kita dari soal ini kita harus bisa merubahnya ke dalam model matematikanya ya. Oke, kita cari model matematikanya. Lihat di sini. Kita misalkan A itu adalah beras A, B itu adalah beras B, dan C ini adalah beras C. Jadi di sini saya menggunakan variabelnya A, B, dan C ya. Tadi kan ingat ya,
variabel itu nggak hanya X, Y, Z, bisa A, B, C, P, Q, R, dan sebagainya. Nah, dari soal cerita, ini kan tadi dijelaskan 3 kg beras A, berarti kan ditambah 2 kg beras B dan 2 kg beras C, itu seharga 19.200 ya. Kalau kita misalkan tadi A adalah beras A, berarti kan ini bisa kita tulis dengan 3A ditambah 2B ditambah 2C sama dengan 19.200. 19.700, maaf. Yang kedua, persamaan kedua pun sama. Persamaan ketiga pun sama caranya, ya. Nah, kalau kita ubah ke dalam bentuk matematikanya akan menjadi seperti ini. 3A tambah 2B tambah 2C sama dengan 19.700. 2A tambah B tambah 2C 14.000. 2A tambah 3B tambah C sama dengan 17.200, ya. Ini adalah model matematikanya. Jadi selesai yang A. Jawabannya sampai sini. Lalu sekarang kita cari yang B. Hitunglah harga tiap kilogram beras A, B, dan C. Ya. Gimana sih caranya? Caranya sama kayak yang sebelumnya tadi, ya. Kita menggunakan metode campuran, yaitu eliminasi dan substitusi. Langkah utama eliminasi persamaan 1 dan 2 dengan mengeliminasi C. Berarti kita akan menghilangkan C. Ini kan persamaan 1, ini persamaan 2, ya. 3A tambah 2B tambah 2C sama dengan 19.700. 2A tambah B tambah 2C sama dengan 14.000. Nah, C-nya kan koefisiennya udah sama nih, ya. Tandanya sama, berarti untuk menghilangkan kita gunakan tanda min. 3A dikurang 2A, A. 2B dikurang B, B, ya. Ini kan habis. 19.700 dikurang 14.000 hasilnya 5.700. Ini adalah sebagai persamaan keempat. Lalu yang kedua, eliminasi persamaan 1 dan 3 untuk mengeliminasi C lagi, ya. Jadi kalau di sini mengeliminasi C, kita eliminasikan lagi C. 3A tambah 2B tambah 2C 19.700. 2A tambah 3B tambah C sama dengan 17.200. Ini dari mana? Ini persamaan 1 dan 3, ya. Lihat lagi ke soalnya. Nah, karena ini kita kan mau menghilangkan C. Nah, ini koefisiennya kan beda. Ini 2, ini 1. Ini nggak bisa kita langsung hilangkan. Gimana caranya? Kita kalikan dulu supaya sama. Yang atas kita kali 1, yang bawah kita kali 2. Ini kan dikali 1 tetap, ya. Dan yang bawah dikali 2, semuanya kali 2. 2 kali 2 4A, 3 dikali 2 6B, C dikali 2 2C. 17.200 dikali 2 34.400. Karena ini tandanya sama, ya, berarti harus dikurang. 3A dikurang 4A min A. 2B dikurang 6B min 4B. 19.700 dikurang 34.400 hasilnya min 14.700. Nah, ini kan min semua, ya, tandanya. Kita ubah supaya jadi positif. Gimana caranya? Kita kalikan semuanya dengan min 1. Min dikali min jadi plus, ya, semua jadi plus. Jadi A plus 4B sama dengan 14.700. Ini sebagai persamaan 5. Agak beda dengan soal nomor 1. Kan nomor 1 kan tadi kita nilai X sudah ketemu, langsung kita substitusikan. Nah, ini belum ketemu. Nah, caranya kita eliminasi lagi persamaan 4 dengan persamaan 5, ya. Jadi eliminasi 4 dan 5. Kita di sini mengeliminasi A. Kenapa? Karena A-nya sudah sama koefisiennya, ya. Jadi ini kita tulis ulang. Dikurang A dikurang A habis. 1B dikurang 4B min 3B sama dengan 5.700 dikurang 14.700, yaitu min 9.000. Oke. Berarti B sama dengan min 9.000 dibagi min 3. Min dibagi min jadi plus, ya, sehingga B hasilnya adalah 3.000. Nah, kita sudah dapat nih B-nya 3.000. Ya, kita bisa substitusi ke salah satu persamaan ini, persamaan 4 atau persamaan 5. Yang gampang. Di sini saya pakai saya mensubstitusikan nilai B-nya ke persamaan 4. Ya, berarti ke sini nih. A plus B sama dengan 5.700. A ditambah 3.000, ya. Dari mana 3.000? Ini karena B-nya 3.000 sama dengan 5.700. Berarti A sama dengan 5.700 dikurang 3.000. Hasilnya adalah 2.700. Ini untuk nilai A-nya.
A-nya ada, B-nya ada. Sekarang apa yang belum? Itu tinggal kita cari C-nya. Substitusikan nilai A dan B ke persamaan 3. Ya, persamaan 3 mana ini nih ya. Kalian boleh substitusikan ke persamaan 1, 2 atau 3, terserah yang paling gampang yang mana. Nah, saya di sini ke persamaan 3. Berarti 2 dikali 2700 ditambah 3 dikali 3000 ditambah C sama dengan 17.200. Dari mana 2700 nih A-nya? Dari mana 3000 nih B-nya ya? Ini kali-kali hasilnya 5400 ditambah 9000 ditambah C sama dengan 17.200. Ini tambah ini jadi 14.400 ditambah C sama dengan 17.200. Sehingga C sama dengan 17.200 dikurang 14.400. Berarti C-nya adalah 2.800. A, B, C-nya sudah ketemu. Tadi tanyakan hitunglah harga tiap kilogram beras A, B, dan C. Tadi kan ini sebagai beras A, sebagai beras B, ini sebagai beras C. Jadi harga per kilogram beras A adalah Rp2.700. Harga per kilogram beras B adalah Rp3.000 dan harga per kilogram beras C adalah Rp2.800. Oke, paham ya? Nah, jadi ini adalah contoh bagaimana menyelesaikan persamaan linear 3 variabel ya. Jadi kalau misalkan ada yang belum paham, kalian silakan cari sumber-sumber yang lain karena banyak sekali di YouTube ya, atau dalam buku-buku elektronik dan sebagainya ya. Terima kasih, semoga kalian paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.